Selamat sore, Shalom. Ya, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kita yakin bahwa setiap kehidupan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Jangan biarkan hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan, tapi biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan sama-sama mau kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau kehidupan kita terus dipimpin oleh Roh Allah. Ya, sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama akan berdoa dulu agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan bagi hidup kita dapat semakin menguatkan kita dalam melewati setiap persoalan dalam hidup kita. Ya, kita akan tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kembali ya Bapa, saat pada hari ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu nyata ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan terus hadir bersama kami sebagai penguat, sebagai kekuatan baru bagi hidup kami. Pada saat sore hari ini kami akan kembali mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu dapat menjadikan kami kuat Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang tidak lemah, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Roh-Mu bekerja Tuhan atas hidup kami. Hamba berdoa untuk orang-orang yang akan mendengarkan, jemaat yang akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin kuat dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu ini yang akan membawakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba berbicaranya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkat firman-Mu Tuhan bukan hanya bagi hamba, tapi orang-orang di sekitar juga merasakan bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya. Pada saat sore hari ini kita mau kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema atau judulnya berkat dan hikmat. Nah, kalau kita berbicara masalah berkat dan hikmat, saya yakin kita semua pasti pernah merasakan berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Memang ada yang merasakannya begitu dia meminta, memohon kepada Tuhan, merasakan berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang merasakan berkat Tuhan itu sesuai. Tuhan ingin melihat apakah ia sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan memberikan berkat itu tidak secara langsung, tapi Tuhan memberikannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, tahu kok sini kita juga akan berbicara soal hikmat. Kalau hikmat ini adalah sesuatu dari pikiran kita yang bisa kita rasakan ya secara tidak langsung. Tuhan itu sudah memberikan itu bagi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kita akan buka dulu dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Dan ayat yang terakhir, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Luar biasa sekali ya firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bukan hanya berkat dan hikmat yang akan kita rasakan, tapi kebahagiaan. Nah, di dalam kitab Amsal ini mengajarkan
atau menegaskan bahwa sebagai orang percaya kita akan menerima berkat, menerima hikmat sesuai dengan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, sebagai orang yang percaya, bagaimana sih caranya kita supaya kita bisa menerima berkat dan hikmat? Terkadang kita berpikir, kok hidup saya seperti ini aja ya, atau kok dia hidupnya sebenarnya dia nggak taat sama, mungkin menurut pandangan mata kita dia itu tidak taat sama Tuhan, tapi kok Tuhan berikan berkat yang banyak, Tuhan berikan berkat yang berlimpah, Tuhan berikan dia hikmat, dia mungkin pandai berbicara, dia pandai dalam pekerjaannya, dia tahu ini dan itu. Nah, tapi sebenarnya terkadang semua itu adalah cobaan. Jadi jangan pernah kita merasa iri atau kita merasa dengki kepada orang-orang yang kita pandang mendapatkan berkat dan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Sebenarnya apa yang telah kita terima, telah kita lakukan itu Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan talenta yang kita miliki, itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan mengajarkan 3 poin bagaimana sebagai orang yang percaya dan orang yang mengenal Tuhan untuk mendapatkan berkat dan hikmat dari Tuhan dengan kemampuan, dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dengan kemampuan yang ada. Apakah dengan belajar kita bisa menerima hikmat atau berkat ya? Dengan belajar, dengan sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita bisa menerima berkat dan hikmat, terutama hikmat. Soal hikmat, kalau kita berbicara soal hikmat itu adalah sesuatu yang berasal dari pola pikir kita. Nah, mungkin kita berpikir, aduh saya kan nih nggak pernah ngajarin orang seperti ini, seperti itu, saya malu menghadap orang-orang, saya rasanya grogi kalau dilihat orang saat saya mengajarkan orang-orang. Tapi secara tidak langsung saat kita memulai semua itu, hikmat itu akan bertambah. Mungkin yang dari perasaan kita malu, perasaan kita grogi, semua akan sedikit demi sedikit akan hilang dan kita akan terbiasa dengan semua itu. Ya, kita akan belajar poin yang pertama, bagaimana cara kita sebagai orang percaya menerima berkat dan hikmat. Yang pertama, datang kepada Yesus atau datang kepada Tuhan. Wah, datang kepada Tuhan ini gimana sih caranya? Sebagai manusia biasa, tidak mungkin kita pergi terbang ke langit, kita datang ke sorga, pergi sama Tuhan untuk minta berkat dan hikmat. Bagaimana caranya sebagai orang percaya? Dengan berdoa. Kita datang sama Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita minta semua itu di dalam doa. Kita biarkanlah Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita jangan biarkan kedagingan kita jangan biarkan pola pikir kita, jangan biarkan hati kita yang merasakan, tapi biarkan semua itu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan, cobaan hidup yang kita rasakan itu akan semakin besar, akan semakin membuat kita jauh kepada Tuhan. Mungkin dari awalnya kita rajin berdoa, kita mulai malas-malasan, dan akhirnya kita tidak pernah berdoa sama sekali karena kita merasa, kok saya ini berdoa terus, tapi Tuhan tidak pernah memberikan berkatnya bagi kehidupan saya. Tuhan tidak memberikan hikmatnya bagi saya. Sebenarnya secara tidak langsung semua itu bisa kita rasakan asalkan kita benar-benar dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Kalau kita bicara soal berdoa ini terkadang gampang ya, berdoa aja gampang, tapi secara tidak langsung namanya berdoa itu adalah kesungguhan, semua dari hati kita. Mungkin bisa saja semua itu kita konsep, tapi namanya berdoa dengan konsep itu tidak
termasuk sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Karena apa? Setiap kita berdoa itu adalah Tuhan mau kita benar-benar dan sungguh-sungguh hanya datang kepada Tuhan, tidak untuk yang lain-lain. Saat kita berdoa dengan konsep itu, kita selain kita datang kepada, tapi kita juga memikirkan sesuatu yang lain. Kita tidak benar-benar dan sungguh-sungguh. Itulah yang menyebabkan kita tidak menerima berkat dan hikmat daripada Tuhan. Ya, yang pertama adalah datang kepada Yesus atau datang kepada Tuhan, dan biarkanlah hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita harus percaya bahwa yang datang kepada Tuhan, segala yang kita hadapi, segala yang kita alami secara tidak langsung, pelan-pelan kita akan bisa menerima semua itu sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan. Jangan pernah kita meminta lebih dari apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang berlebihan pun itu tidak baik bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk mendapatkan berkat dan hikmat dari Tuhan sebagai orang yang percaya, yang berserah sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Kalau kita pikir yang namanya berserah ini, kita menyerahkan kehidupan kita dalam Tuhan, itu benar. Tapi dengan bukan hanya berserah, kita juga harus berupaya, kita harus belajar, kita harus bisa melihat keadaan, kita mengerti situasi yang ada dengan berserah sepenuhnya ke dalam kehendak Tuhan. Percayalah, setiap persoalan hidup bukan hanya persoalan hikmat atau berkat yang kita inginkan, tapi kita akan mendapatkannya lebih daripada itu. Satu hal kecil sih yang mau saya bagikan, pengalaman pribadi saya saat saya belajar mengiring Tuhan. Waktu saya pertama kali belajar pelayanan itu di TK, saya mengalami kesulitan sekali. Saya sebagai orang Kristen tentunya saya pasti pernah baca Alkitab, saya pasti pernah berdoa, tapi untuk mengaplikasikannya atau menunjukkannya pada saat itu yang saya hadapi hanya anak-anak, saya merasa grogi, saya merasa semua yang sudah saya pelajari itu hilang, semuanya ngeblank, saya bingung. Pokoknya jadi omongan itu terputar-putar. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, setelah semakin kesininya atau semakin lambat laun, saya belajar sedikit-sedikit. Puji Tuhan, walaupun tidak seperti orang-orang, saya bisa berproses, saya bisa mengalami, dan saya puji Tuhan, saya merasakan hikmat yang benar-benar dari Tuhan itu, dan berkat itu benar-benar nyata bagi kehidupan saya. Nah, begitu juga yang saya inginkan dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar berserah sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Kemanapun Tuhan mengiring langkah kita, kita harus mengikutinya, karena setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua adalah untuk yang terbaik bagi kita, bukan hanya saya tapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang benar-benar mau belajar dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita berpikir namanya berserah itu nggak enak ya. Kalau kita hidup dengan orang namanya kita berserah, orang mengombang-ambingkan kita kemanapun, orang berbuat seperti apapun kepada kita, itu rasanya nggak enak. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengombang-ambingkan kita, percayalah, setiap ujian yang kita lalui, cobaan yang kita lewati saat kita mengiringi Tuhan, saat kita berserah sepenuhnya dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kita akan menikmati suatu kebahagiaan, kita akan menikmati semua yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, mengiring Tuhan dalam keadaan apapun. Aduh, ini kalau bicara soal keadaan, kita selalu pasti kita akan jawab, saya ikut Tuhan dari kecil, malah dari bayi saya sudah Kristen, tapi hidup saya gini-gini aja. Sedangkan dia itu baru ikut Tuhan, atau dia itu baru aja merubah sikapnya, atau baru aja dia mengiring Tuhan
tapi kok hidupnya sudah enak, dia sudah punya ini, dia sudah punya, sedangkan saya hidupnya hanya begini-gini saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, terkadang berkat yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bukan berkat yang sesungguhnya. Terkadang itu adalah cobaan. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Saat orang menerima berkat, menerima hikmat tentunya dia adalah orang yang berpintar, orang yang cerdas dalam pola pikir, dan berkat itu adalah sesuatu yang membuat kita mungkin merasa bahagia, segala keperluan kita terpenuhi. Tapi terkadang semua itu adalah cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita sebagai orang yang percaya kita menghandle itu semua? Bisa nggak kita sesuai nggak dengan kehendak Tuhan kita mengaturnya? Bisa saja berkat dan hikmat yang Tuhan berikan cepat atau secara langsung itu membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan. Dia merasakan, oh aku ini semakin jauh daripada Tuhan, tetapi kehidupanku ini semakin banyak apa yang aku inginkan terpenuhi, aku mau ini itu, aku bisa beli. Semenjak ngerasakan namanya jauh, semakin kita jauh, semakin kita tidak mengenal Tuhan, kenikmatan itu akan datang selalu. Tetapi semua itu adalah sesuatu yang tidak kekal, karena semua itu tidak berasal dari Tuhan. Semua itu hanya sementara. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau melihat, bisa nggak kita mempergunakan berkat dan hikmat itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, saya percaya Bapak dan Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa menerima berkat dan hikmat itu yang abadi, yang hanya daripada Tuhan. Dan biarlah apa yang kita tunggu-tunggu itu kita akan rasakan semua itu sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Untuk poin yang pertama adalah datang kepada Yesus, yang kedua berserah sepenuhnya dalam kehendaknya, yang ketiga mengiring Tuhan dalam keadaan apapun. Memang secara tidak langsung kalau kita berpikir untuk mendapatkan itu semua penuh dengan cobaan, tapi percayalah Tuhan memberikan itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir, oh Tuhan membiarkan aku sendiri, oh Tuhan biarkan aku susah, Tuhan biarkan aku mengalami cobaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu adalah yang terbaik. Bukan hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga sebagai orang yang sama-sama masih belajar mengiringi Tuhan. Saya mau kita semua benar-benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, terpuji nama Tuhan. Itulah yang bisa saya bagikan tentang kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Allah, dan kita mau menerima berkat dan hikmat yang nyata dalam kehidupan kita. Dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Oh Yesus, benar ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah di sore hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kami menerima berkat dan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami yakin Bapa, apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami semuanya indah Tuhan, semuanya nyata Tuhan. Bukan hal yang semu yang akan kami rasakan dan hilang begitu saja dari kehidupan kami, tapi semua itu akan menjadi kekal Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami selalu menunggu berkat dan hikmat yang nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan-Mu yang begitu indah Tuhan. Kiranya setiap firman-Mu Tuhan yang ada Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan baru Tuhan, menjadi pedoman yang baru bagi kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan kami dapat jadi orang-orang yang
dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara yang ada Tuhan, yang kami alami pada saat hari ini Tuhan. Setiap problem yang kami hadapi, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hikmat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin ya. Terima kasih. Selamat sore.